waktu itu ada beberapa hal yang di-up ke publik yang mungkin memicu kontroversi gitu. Jadi akhirnya kita bermusyawarah untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya, yang sebenarnya itu bukan masalah tapi hanya gimana ya, kesalahpahaman. Jadi waktu itu tuh sempat nge-up ke publik mengenai keluarga, dan sebenarnya aku sih sebenarnya udah mengizinkan Teh Novi untuk tayang. Cuman memang waktu itu kalau nggak salah tuh dalam hati aku tuh sebenarnya nggak pengen ya, karena itu kan bersifat privacy. Cuman ya sudahlah, karena memang sudah tayang dan aku sudah mengizinkan, jadi ya udah. Cuman ada beberapa dari pihak entah netizen atau teman-teman yang lain nggak setuju dengan tayang itu, akhirnya sedikit konflik. Tapi kita bermusyawarah dan alhamdulillah semua sampai sekarang, sampai di titik ini tidak ada masalah. Walaupun memang dulu ya pada saat dulu sih banyak kontroversinya sih, kisru, dan ya banyak sedikit kesalahpahaman lah, terutama antara konten kreator yang lain. Mungkin Teh Novi banyak kesalahpahaman gitu. Kalau sama aku sih paling hanya yang bermasalah dengan itu aja sih, selebihnya nggak ada. Sampai sekarang baik-baik aja. Sebenarnya dari awal sih Teh Novi yang mengarahkan bagaimana baiknya, sebagai dia yang lebih paham kan, karena waktu itu kan aku juga sempat kaget pertama kali mengalami euforia viral dan segala macem. Itu bener-bener bikin aku nggak bisa ngehandle semuanya lah. Jadi waktu itu dibantu dengan tim konten kreator, terus beserta Teh Novi memberikan saran seperti baiknya begini. Akhirnya kumpul semua musyawarah. Aku juga kalau memang waktu itu ada salah juga waktu itu sempat klarifikasi dan minta maaf kepada pihak keluarga, dan akhirnya aku, Teh Novi, dan konten kreator semua masalah selesai. Dengan pihak keluarga pun waktu itu masalahnya juga selesai gitu. Jadi waktu itu musyawarahnya inisiatifnya dari bareng-bareng sebenarnya. Cuman Teh Novinya yang memulai untuk bagaimana kalau kita selesaikan. Akhirnya konten kreator kumpul, aku kumpul gitu. Kalau untuk yang sekarang lagi rame ini sebenarnya sih aku memihak Kak Novi ya. Cuman lebih ke netral, karena sebenarnya ke Kak Novi juga kasihan lah ya, namanya sudah membantu gitu kan, dengan niat tulus baiknya membantu, tapi akhirnya jadi seperti yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Tapi di lain sisi juga saya juga kasihan juga ke pihak sisi lainnya, karena ya dengan kondisi fisik dan mungkin keterbatasannya sekarang harus menjalani semuanya seperti ini. Ya aku sih netral, nggak memihak ke siapapun, tapi memang semoga masalahnya cepat selesai, terutama untuk kedua belah pihak. Semoga dalam hubungan yang baik-baik saja nanti endingnya, intinya gitu sih. Karena memang dia dengan tujuannya, yang pada tujuannya menolong dan membantu. Waktu itu juga alhamdulillah dari Kak Novi pun aku akhirnya bisa mengevakuasi mamah dengan kondisinya seperti dulu. Padahal dulu sempat ragu, gimana cara bawanya mamah orang kondisinya begitu. Ibaratnya orang datang ke rumah aja dilempar, disambit, dipukul. Sempat ragu dulu memang kan. Cuman berhubung Kak Novi dan timnya sudah terbiasa menangani hal-hal seperti itu, akhirnya ya sudah, mamah akhirnya bisa dibawa. Walaupun waktu itu agak berat juga, alhamdulillah dibawa. Jadi aku ngerasa kayak ya Teh Novi ini sebenarnya luar biasa dengan kondisi dan timnya. Mungkin dia sudah berpengalaman. Sungguh bersyukur sih waktu itu, maksudnya dengan kondisi mamah begitu bisa dibawa dengan Teh Novi ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak.
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Sekolahnya keliru. Kalau orang sekolahnya keliru mungkin jawabnya seperti itu. Kalau orang juga tidak tahu syariat Islam mungkin jawabnya seperti itu. Tatkala orang paham tentang syariat Islam, dia tidak akan bertanya dengan persoalan. Ya, oke? Anda buka kembali. Seorang istri itu keluar dari rumah saja wajib izin sama suaminya. Seorang istri keluar dari rumah wajib izin dari suaminya. Itu syariat Islam. Ada ayat lagi. Saya tidak mau menjelaskan semuanya. Terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang betul. Tidak ada. Itu akan kita buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kalau tidak, ya itu persoalan dia. Dan kemudian kita bisa minta pertanggungjawaban. Gitu ya. Membantah, menggugat balik pun boleh. Paham ya? Jadi kalau orang digugat, terus dia bilang, tidak benar kamu semua. Kamu pembohong. Boleh. Artinya, silakan mau ngomong apa saja. Yang punya bukti saya. Yang punya saksi saya. Pada prinsipnya, seseorang itu, kalau misalnya ingin menyatakan bahwa ada suatu hal, itu bukan berdasarkan suatu asumsi. Ya. Itu harus berdasarkan fakta-fakta yang harus diproses di persidangan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu dalil, dia harus berdasarkan persidangan dan itu harus dibuktikan persidangan. Itu makanya siapa yang mendalilkan, dia yang berkewajiban untuk menentukan. Saya kan ketawa saja. Bagi saya yang tahu proses hukum, saya hanya ketawa kalau orang membantah-bantah gitu. Boleh kok. Bantah boleh, gugat balik. Jangan bantah, gugat balik misalnya. Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja penting banget saya karena ada pertanyaan, saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua kawan. Ya, udah itu aja sih. Enggak beneran nih, Mbak. Maaf ya. Doanya apa? Kalau doanya aja udah. Maaf ya, aku adik, kita sebagai keluarga support aja udah itu aja. Jadi saya minta untuk teman-teman yang lapor, gimana Agus bisa tanda tangan kuasa dan bagaimana bunyi bahasa hukum di dalam kuasa itu? Kok bisa larinya kemana-mana? Ya, jadi kami juga kemenangan penyidiknya yang periksa gitu. Kalau Anda memeriksa, lalu Anda mewawancarai seorang pengacara dalam hal dia memberikan keterangan, dasar kuasa khususnya lahirnya gimana? Ya, karena kuasa khusus jelas tuh. Dasar kuasa khusus jelas tuh. Ya, dia bertindak. Yang ini harus viral nih. Begitu. Oke, begitu. Kalau sampai nanti pada akhirnya Agus ini ternyata tidak bisa disembuhkan, sementara uang ada, ya 1,3 nongkrong nih, parkir. Bantuan yang mau bantu ada. Dan kalau sampai pada akhirnya nanti Agus tidak dapat juga penyembuhan hanya karena nih hanya karena egonya atau ada yang bisik sana bisik sini ya, bisikan syaiton, Agus tidak bisa berobat ya, padahal uang sudah nongkrong nih, udah parkir 1,3 ya, belum lagi ada orang yang mau membantu ya, menambahkan. Hanya karena nih, sekali lagi hanya karena Agus egonya tidak memahami situasi dan kondisi dia sekarang ya. Yang bersalah siapa? Orang sekelilingnya. Siapa bang? Termasuk kuasa hukumnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.